Tindakan mengeluarkan murid yang melakukan pencurian di luar sekolah dapat menjadi kontroversi dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Keterkaitan dengan sekolah, apakah tindakan pencurian tersebut terkait dengan sekolah atau tidak? 2. Dampak terhadap sekolah, apakah tindakan pencurian tersebut berdampak terhadap sekolah atau tidak? 3. Kebijakan sekolah, apakah sekolah memiliki kebijakan yang jelas tentang tindakan yang harus diambil terhadap murid yang melakukan pencurian di luar sekolah? Alasan mengeluarkan murid yang melakukan pencurian di luar sekolah. 1. Melanggar peraturan sekolah. Jika tindakan pencurian tersebut terkait dengan sekolah atau berdampak terhadap sekolah, maka murid tersebut dapat dianggap melanggar peraturan sekolah. 2. Membahayakan kehadiran dan kepemilikan orang lain. Tindakan pencurian dapat membahayakan kehadiran dan kepemilikan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Konsekuensi mengeluarkan murid yang melakukan pencurian di luar sekolah. 1. Menghambat perkembangan murid. Mengeluarkan murid yang melakukan pencurian di luar sekolah dapat menghambat perkembangan mereka dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. 2. Meningkatkan risiko kenakalan remaja. Mengeluarkan murid yang melakukan pencurian di luar sekolah dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja dan membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Alternatif mengeluarkan murid yang melakukan pencurian di luar sekolah. 1. Konseling dan bimbingan. Memberikan konseling dan bimbingan kepada murid yang melakukan pencurian di luar sekolah untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka. 2. Program intervensi. Menyediakan program intervensi yang dirancang untuk membantu murid yang melakukan pencurian di luar sekolah memperbaiki perilaku mereka. 3. Kerja sama dengan orang tua. Bekerja sama dengan orang tua murid yang melakukan pencurian di luar sekolah untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka. Gangguan psikologi dapat terjadi pada murid yang dikeluarkan dari sekolah. Berikut beberapa dampak psikologi yang dapat terjadi. Dampak psikologi jangka pendek. 1. Stres dan trauma. Murid yang dikeluarkan dari sekolah dapat mengalami stres dan trauma yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. 2. Kehilangan percaya diri. Murid yang dikeluarkan dari sekolah dapat kehilangan percaya diri dan merasa tidak berharga. 3. Perasaan bersalah dan malu. Murid yang dikeluarkan dari sekolah dapat merasa bersalah dan malu karena dianggap tidak mampu memenuhi standar sekolah. Dampak psikologi jangka panjang. 1. Gangguan depresi. Murid yang dikeluarkan dari sekolah dapat mengalami gangguan depresi yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. 2. Gangguan kecemasan. Murid yang dikeluarkan dari sekolah dapat mengalami gangguan kecemasan yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. 3. Ketergantungan pada zat-zat psikoaktif. Murid yang dikeluarkan dari sekolah dapat menjadi tergantung pada zat-zat psikoaktif untuk mengatasi perasaan negatif mereka. Faktor yang mempengaruhi dampak psikologi. 1. Usia murid. Murid yang lebih muda dapat lebih rentan terhadap dampak psikologi yang negatif. 2. Latar belakang keluarga. Murid yang berasal dari keluarga yang tidak stabil dapat lebih rentan terhadap dampak psikologi yang negatif. 3. Dukungan sosial. Murid yang memiliki dukungan sosial yang kuat dapat lebih tahan terhadap dampak psikologi yang negatif. Cara mengatasi dampak psikologi. 1. Konseling dan bimbingan. Memberikan konseling dan bimbingan kepada murid yang dikeluarkan dari sekolah untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologi yang negatif. 2. Dukungan sosial. Memberikan dukungan sosial kepada murid yang dikeluarkan dari sekolah untuk membantu mereka mengatasi dampak psikologi yang negatif. 3. Pendidikan alternatif. Menyediakan pendidikan alternatif kepada murid yang dikeluarkan dari sekolah untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Tindakan mengeluarkan murid yang membandel dari sekolah dapat menjadi kontroversi dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Alasan mengeluarkan murid yang membandel. 1. Mengganggu proses belajar. Murid yang membandel dapat mengganggu proses belajar mengajar dan membuat suasana belajar menjadi tidak kondusif. 2. Membahayakan diri sendiri atau orang lain. Murid yang membandel dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Konsekuensi mengeluarkan murid yang membandel. 1.
Menghambat perkembangan murid, mengeluarkan murid yang membandel dari sekolah dapat menghambat perkembangan mereka dan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. 2. Meningkatkan risiko kenakalan remaja, mengeluarkan murid yang membandel dari sekolah dapat meningkatkan risiko kenakalan remaja dan membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Alternatif mengeluarkan murid yang membandel. 1. Konseling dan bimbingan, memberikan konseling dan bimbingan kepada murid yang membandel untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka. 2. Program intervensi, menyediakan program intervensi yang dirancang untuk membantu murid yang membandel memperbaiki perilaku mereka. 3. Kerja sama dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua murid yang membandel untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka. Dalam menghadapi murid yang membandel, penting untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif yang lebih konstruktif dan membantu mereka memperbaiki perilaku mereka, daripada mengeluarkan mereka dari sekolah. Pendidikan adalah hak asasi manusia dan anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Berikut beberapa alasan mengapa anak-anak diwajibkan untuk bersekolah. Alasan anak-anak diwajibkan bersekolah. 1. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Sekolah memberikan anak-anak pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat. 2. Mengembangkan kemampuan. Sekolah membantu anak-anak mengembangkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang, seperti akademik, vokasional, dan karakter. 3. Meningkatkan kesadaran dan kecakapan. Sekolah membantu anak-anak meningkatkan kesadaran dan kecakapan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. 4. Mempersiapkan masa depan. Sekolah mempersiapkan anak-anak untuk masa depan mereka, baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. Manfaat bersekolah bagi anak-anak. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Bersekolah dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. Bersekolah dapat meningkatkan kesempatan kerja anak-anak dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Bersekolah dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memberikan mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Tanggung jawab orang tua dan masyarakat. 1. Mengirimkan anak-anak ke sekolah. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan anak-anak ke sekolah. 2. Mendukung pendidikan anak-anak. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mendukung pendidikan anak-anak dengan memberikan mereka sumber daya yang dibutuhkan. 3. Mengawasi pendidikan anak-anak. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pendidikan anak-anak dengan memantau kemajuan mereka. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat memiliki konsekuensi yang serius dan berpotensi membuat mereka menjadi korban. Berikut beberapa cara mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka menjadi korban. Korban kekerasan sosial. 1. Stigma dan diskriminasi. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka menjadi korban stigma dan diskriminasi dari masyarakat. 2. Kehilangan jaringan sosial. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka kehilangan jaringan sosial dan dukungan dari teman-teman dan guru. Korban kekerasan ekonomi. 1. Kehilangan kesempatan pendidikan. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka kehilangan kesempatan pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka memperbaiki kehidupan ekonomi. 2. Ketergantungan pada orang lain. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka menjadi tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Korban kekerasan emosional. 1. Trauma dan stres. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka mengalami trauma dan stres yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. 2. Kehilangan percaya diri. Mengeluarkan murid dari sekolah dapat membuat mereka kehilangan percaya diri dan merasa tidak berharga. Alternatif mengeluarkan murid dari sekolah. 1. Konseling dan bimbingan. Memberikan konseling dan bimbingan kepada murid yang bermasalah untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka. 2. Program intervensi. Menyediakan program intervensi yang dirancang untuk membantu murid yang bermasalah memperbaiki perilaku mereka. 3. Kerja sama dengan orang tua. Bekerja sama dengan orang tua murid yang bermasalah untuk membantu mereka memahami dan mengatasi masalah mereka. Program Sekolah 12 Tahun adalah program pendidikan yang memperpanjang masa pendidikan dasar dan menengah dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Berikut beberapa informasi tentang program Sekolah 12 Tahun. Tujuan program Sekolah 12 Tahun.
1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Program sekolah 12 tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk mempelajari materi yang lebih kompleks. 2. Meningkatkan kemampuan siswa. Program sekolah 12 tahun juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai bidang, seperti akademik, vokasional, dan karakter. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan program sekolah 12 tahun, siswa diharapkan dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik karena telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas. Struktur program sekolah 12 tahun. 1. Pendidikan dasar 6 tahun. Program sekolah 12 tahun dimulai dengan pendidikan dasar yang berlangsung selama 6 tahun. 2. Pendidikan menengah pertama 3 tahun. Setelah itu, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah pertama yang berlangsung selama 3 tahun. 3. Pendidikan menengah atas 3 tahun terakhir, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah atas yang berlangsung selama 3 tahun. Manfaat program sekolah 12 tahun. 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. Program sekolah 12 tahun dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan lebih banyak waktu bagi siswa untuk mempelajari materi yang lebih kompleks. 2. Meningkatkan kemampuan siswa. Program sekolah 12 tahun juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berbagai bidang, seperti akademik, vokasional, dan karakter. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan program sekolah 12 tahun, siswa diharapkan dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik karena telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih luas.